Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang makhluk misterius bernama Doddo, yang kabarnya selalu muncul di saat ada Datuk Luwu yang meninggal. Benarkah demikian? Makhluk apakah sebenarnya Doddo ini? Serta mengapa makhluk ini selalu dihadirkan pada saat prosesi pemakaman Datuk Luwu? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia, misteri makhluk bernama Doddo yang selalu datang ketika ada Datuk Luwu yang berpulang. Sedikit cerita, kemarin-kemarin saya memang lagi asik membuka-buka artikel di Google. Berharap saya bisa menemukan artikel yang menarik yang bisa saya jadikan sebagai konten di YouTube saya. Dan secara tidak sengaja, saya menemukan sebuah artikel pada website Koran Seruya yang membahas tentang makhluk bernama Doddo ini. Dari sinilah kemudian saya jadi penasaran dan mulai mengulik informasi lebih lanjut mengenai makhluk yang satu ini. Dan ini dia beberapa informasi yang berhasil saya dapatkan. Kerajaan Luwu sendiri memang merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia dan juga merupakan yang tertua di Sulawesi. Tentunya, dalam sejarah panjang kedatuan Luwu ini, tersimpan banyak sekali cerita yang sangat menarik untuk kita telusuri. Di antara sekian banyak cerita-cerita tersebut, sebagian pula ada yang bersifat mistis. Salah satunya adalah makhluk misterius bernama Doddo ini. Jadi, apa sebenarnya Doddo ini? Kabarnya, Doddo adalah makhluk gaib yang selalu hadir di pemakaman Datuk Luwu dengan tujuan untuk mengusir arwah, roh-roh jahat yang ada di sana, serta menjadi simbol penolak bala. Menurut Musli Anwar, seorang pemerhati budaya Luwu, beliau mengatakan bahwa Doddo ini hanya muncul setiap kali ada Datuk Luwu yang mangkat. Doddo sendiri akan selalu dihadirkan pada saat itu. Namun menghadirkannya ternyata lumayan sulit, karena tidak serta-merta ketika makhluk ini hendak dihadirkan, maka dia akan langsung hadir. Adapun yang menjadikannya rumit adalah karena keluarga yang memegang atau menjaga setiap anggota tubuh Doddo ini berbeda-beda. Jadi, misalnya, keluarga A diberikan tugas untuk menjaga bagian topengnya. Kemudian, keluarga B diberikan tugas untuk menjaga bagian tubuhnya. Dan kemudian keluarga bagian C menjaga matanya. Dan begitu seterusnya. Jadi, setiap bagian tubuhnya ini dipisah-pisahkan, kemudian dijaga oleh masing-masing keluarga yang diberikan tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini berlangsung secara turun-temurun. Proses menghadirkan Doddo sendiri dilakukan dengan cara seseorang yang telah ditunjuk akan mengenakan kostum yang menyerupai Doddo ini. Orang yang memerankan Doddo ini telah dipilih sebelumnya, serta harus berasal dari keluarga yang telah dipercaya secara turun-temurun untuk memerankan Doddo ini. Biasanya, setiap kali Datuk Luwu wafat, maka keluarga yang diberikan tugas untuk menjaga salah satu bagian tubuh Doddo ini akan langsung menuju ke istana dan memperlihatkan bagian tubuh Doddo yang dia jaga selama ini. Dari sinilah kemudian istana akan menelusuri siapa saja dan di keluarga mana saja yang bertugas menjaga bagian tubuh Doddo ini, hingga nanti sampai mereka berhasil menemukan semua bagian tubuh Doddo ini. Selain itu, ada pula keluarga yang ditugaskan sebagai pemeran dan juga pasangan dari Doddo ini. Merekalah yang nantinya akan memerankan Doddo.
Ketika pemakaman Datuk Luwu akan digelar, di sepanjang jalan, Dodo ini akan bergerak ke sana kemari dengan diiringi oleh tabuhan gendang yang dimainkan oleh pasangannya. Barang siapa yang nantinya tertangkap oleh Dodo ini, maka dia akan dikenakan denda. Kabarnya, orang yang telah memerankan Dodo ini diyakini bahwa sesudah dia memerankan Dodo, maka dia tidak boleh lagi memakan hewan laut. Karena menurut kepercayaan masyarakat di Tanah Luwu, makhluk bernama Dodo ini juga berasal dari laut. Meski demikian, ada pula yang beranggapan bahwa Dodo ini sebenarnya berasal dari bangsa Oro atau Keling, yakni manusia yang berbulu hitam dan mirip dengan kera. Apabila kita perhatikan baik-baik bentukan Dodo, dia digambarkan sebagai makhluk berbulu hitam yang tumbuh di sekujur badannya, serta memiliki wajah yang lumayan besar dengan perawakan yang agak aneh. Saya sendiri tidak begitu tahu apakah ritual memerankan Dodo ini masih dilaksanakan sampai sekarang atau tidak lagi. Saya sendiri juga masih kurang tahu dari mana cerita dan asal muasal hingga adanya makhluk bernama Dodo ini. Apapun itu, masyarakat Indonesia, utamanya yang bagian Tanah Luwu, memang memiliki sejarah yang panjang soal budaya dan juga hal-hal yang bersifat mistis. Sebagai manusia modern yang hidup di zaman ini, sebagian dari kita mungkin sulit untuk mempercayainya. Namun bagi masyarakat yang hidup di zaman dulu, hal tersebut mungkin memanglah ada dan benar-benar terjadi, sehingga mereka pun mempercayainya. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Apabila kalian punya informasi lebih lanjut mengenai makhluk misterius bernama Dodo ini, silakan kalian ceritakan di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalian punya pengalaman menyaksikan secara langsung, bisa teman-teman juga komen di kolom komentar di bawah. Oke, mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Yang orang Luwu, yang orang Bugis, yang orang Sulawesi, silahkan teman-teman share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.